Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video, I would like to introduce first about my name. My full name is Khairul Anwar, and just call me Mr. Irul or Pak Irul. And I think we never meet you before, right? In 10th grade or even in 11th grade. So this is our first time to see you in my class. Jadi karena di kelas 10 11 kita belum pernah bertemu ya. Jadi kayaknya just better we introduce ourselves first. Untuk kelas 12 nih. Karena kalian sudah kelas 12, maka kalian harus punya strategi yang pas gitu ya. Karena kalau kita lihat ke belakang nih kelas 10 11, mungkin kalian belum banyak thinking about your future career in the next step level. Tetapi kalau sekarang, I think it's a must for you to think about your next stage or next career that you'd like to take. Where are you going? What kind of subject or major that you would like to continue, next time di university. Atau kalau kalian memang mau bekerja misalnya, pekerjaan apa yang layak misalnya dengan saya, itu kalian harus benar-benar menyiapkan sejak dini. Nah, karena kita nggak bisa bertemu tetap langsung, dan kalau seandainya saya pun melalui video menggunakan Microsoft Teams, saya lihat di hari Senin ini, saya mengajar di 12 IPA 3, ternyata tidak semua orang bisa lancar menggunakan videonya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya di hari ini atau di next day-nya, saya ingin lebih kenal kalian dengan video yang saya share di link saya. Oke, if you learn English, kalau kita di kelas 10 11 misalnya nih, ada yang masih kesulitan belajar bahasa Inggris, penting saya sampaikan di sini. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah if the questions I ask you, do you like English? Misalkan ya, mohon maaf, kalau saya tulis do you like English di situ, apa kira-kira jawaban kalian? Nah, ini saya sampaikan ya di pertemuan pertama selalu begitu. Do you like English? Jawaban kita itu biasanya macam-macam. Ada do you like English, jawabannya yes, I like so much gitu kan. I like so much. Yang kedua, yes, but not really. Nah, ini menarik. Ada jawaban yang kedua, dia suka tetapi ya gitu deh Pak, sering lupa dan nggak ada improvement ya. Suka ya, tetapi kok sulit ya Pak gitu ya. Ada tipe yang kedua ini. Nah, yang tipe terakhir ini mohon jangan sampai terjadi di anak-anakku kelas 12 ini. Yang jawabannya no I don't. Nah, ini perhatikan. Ketika pertanyaannya misalnya do you like English, jawabannya no I don't. Alright, my job is over. Percuma begitu ya. Saya ngajari pun akhirnya kamu tidak punya mindset, tidak punya change, effort untuk merubah habitual that you have. Nah, karena belajar bahasa Inggris itu mungkin bagi sebagian orang gampang, tetapi banyak orang, wah ini susah Pak gitu ya. The way we pronounce the word is different with its written gitu ya. Cara ngomong sama tulisannya beda Pak, makanya saya agak kesulitan. Nah, oleh karena itu, di pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku kelas 12 yang saya ajar, please from now on, understand yourself. Nah, pahami diri kamu. Sebenarnya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, kita itu ada beberapa karakter. Jadi ada karakter yang memang dilahirkan, dia dikasih a gift from God. Jadi kayak bakat alami yang dari lahir, dia itu sudah punya gen ya. Ngomong bahasa Inggris sudah enak gitu ya. Artinya ada natural talent yang Allah berikan kepada dirinya, Tuhan berikan kepada dirinya, sehingga dia tidak punya kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, bersyukurlah kalau kalian masuk tipe yang ini. Tetapi tipe yang kedua, you have to understand yourself. Kamu memang tidak diberi a natural gift gitu ya, atau bakat alami yang diberikan Tuhan, tetapi kamu punya general talent atau basic talent.
Jadi punya bakat umum yang semua orang ya memang bilang kalau ngomong ya bisa gitu, bener atau enggak ya belum tentu. Atau kalian bisa nulis bahasa Inggris, bisa, ya itu berarti basic talent. Tetapi bener atau tidak itu ya butuh perjuangan. Nah, dalam konteks ini ya kita harus sadar gitu ya. Kalau kalian tidak menyadari itu, maka kalian tidak akan punya strategi belajar yang jitu. Nah, di sini Pak Irul ingin memberikan pemahaman dulu tentang seperti apa bakat kalian dalam belajar bahasa Inggris. Apakah natural talent ataukah basic talent. Nah, untuk memudahkan saya akan menge-share ya link video. Jadi Pak Irul jujur membuat YouTube channel, cuman intinya bukan subscriber, bukan AdSense ya, tapi lebih tepatnya saya ingin membuat satu platform sehingga anak-anak saya belajar bahasa Inggris itu punya kemerdekaan. Jadi ibaratnya YouTube itu di platformnya Pak Irul ini yang tujuannya adalah membuat paradigma belajar siswa Pak Irul biar dia punya kemudahan untuk belajar bahasa Inggris. Contoh nih, ketika kita sudah tahu nih misalnya si A atau dalam konteks ini si Gufron misalnya. Si Gufron ini punya bakat alami yang dari kecil sudah Allah berikan kemampuan, punya bakat alami begitu ya. Artinya a gift. Jadi kalau ada guru nerangkan atau dengerin musik, dengerin film atau nonton film gitu ya, mereka cepat belajarnya. Jadi it easy to adapt any kind of material that they learned. So the way actors or singer pronounce the word, he and she can imitate it very easily. Sehingga dia cepat cara belajarnya. Tetapi ada juga anak-anak yang mohon maaf sekali lagi, bukan bodoh, tidak ada kata bodoh dalam pendidikan, tetapi they have a basic talent dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa kalian bodoh atau jangan pernah merasa kalian aku kok gini ya, tidak. Tuhan menciptakan kita itu with the gift. Everyone has a gift in different kind and field. Kita mungkin ya si Gufron ini adalah punya kelebihan di bahasa Inggris. Dia dengan teman-temannya oke lah, dia dapat appreciation from their friend karena dia cepat sekali belajar bahasa Inggris, dia terkenal pintar bahasa Inggris, itu gift. Tetapi jangan salah, Gufron tidak akan bisa seperti dia. Misalnya taruhlah si David, dia itu kalau udah ngomong main bola, dia itu jagonya, nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Artinya setiap dari kita punya gift. Fokus lagi ya ke bahasa Inggris. Nah, jadi selama kalian paham tentang kalian, you understand who you are, I think you will be the winner. Masalahnya banyak anak-anak belajar bahasa Inggris itu mereka nggak paham. Dia itu punya bakat umum apa bakat khusus. Nah, jujur Pak Irul itu adalah orang yang memiliki bakat umum. Jadi saya itu belajar bahasa Inggris itu butuh kerja keras. Tapi saya paham gitu ya. Dan jujur saya memahami belajar bahasa Inggris itu dari kelas SMA kelas 3 awal. Saya baru sadar karena selama kelas 1-2 saya itu hanya ikut-ikutan teman. Ada teman ke sana, saya ikut ke sana. Apalagi lihat teman saya pinter, saya ikut dia. Padahal saya tidak bisa ya. Meskipun dia les, tapi saya tidak bisa menuruti dia. Jadi intinya adalah saya tidak bisa meniru gaya dia. Dia memang punya bakat alami ya. Mungkin saya bisa meniru, oh dia belajar begini saya bisa. Tetapi kecepatan menerima, of course we have different intelligent in terms of English. Nah oleh karena itu di pertemuan pertama ini saya benar-benar ingin jangan tugas dulu deh, tapi understand yourself. You know who you are, who have those who have a basic talent or natural talent. Nah contoh dalam konteks video ya yang akan Pak Irul berikan habis ini, kalian lihat seperti apa kira-kira. Nah mungkin biar cepet, ada Ronaldo dan Messi gitu ya. Kalian tahu Messi itu a gift, punya bakat alami yang luar biasa karena dia bisa bermain bola itu kayak yang unpredictable gitu ya. Cara dia mengolah bola. Jadi betul-betul para lawan musuh-musuh di back yang mengawal Messi itu keteteran. Nah, sedangkan Ronaldo itu contoh pemain bola yang memiliki bakat umum, tapi karena kerja kerasnya Ronaldo di titik hari ini dia menjadi superstar. Ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Meskipun basic kita umum dalam bahasa Inggris, minimal kita bisa ngomong bahasa Inggris itu udah cukup, nggak perlu nulis buku ya kan, nggak perlu something that hard to achieve gitu ya, tapi at least
ketika kalian punya mimpi yang sekarang kelas 3 ingin bekerja misalnya, paling tidak bahasa Inggris membantu kalian untuk memiliki a better value. Jadi nilai lebih dari pelamar yang lain. Meskipun kamu dari SMA tapi kamu bahasa Inggris minimal bisa ngomong gitu kan. Nah, bagi mereka yang mungkin ingin kuliah di apapun lah jurusannya, maka ini akan menjadi bekal kalian untuk menjadi lebih baik. Artinya bahasa Inggris itu ternyata sudah tidak bisa kita lepaskan di era sekarang ini. Kalau kita mau belajar apapun pasti akan ada bahasa Inggris. Dan syarat yang paling sering dipakai sekarang, kalau Anda mau masuk ke perguruan tinggi, kalau mau kalian kuliah, mau lulus untuk wisuda, itu harus ada skor TOEFL dan seterusnya. Artinya apa? Mulai sekarang kita harus membiasakan merubah mindset yang selama ini kita salah. Alright, now di platform YouTube saya itu, saya ingin memberikan kemerdekaan untuk kalian yang punya bakat khusus kayak Messi. Maka kalian di platform saya itu, di YouTube itu nanti akan saya kasih menu-menu yang misalnya nih, kalian sudah tahu nih grammar yang hanya itu saja. Kalian bisa ngambil nanti dengan konteks yang conversation-nya misalnya. Atau kalau yang mungkin, aduh saya kok bingung ya nggak mengerti tenses dari dulu, nggak hafal-hafal, silakan kalian ambil strategi bagaimana belajar tenses secara merdeka. Jadi nggak usah nunggu gurunya ngasih tugas begitu ya. But from now on, you have to change the way you learn English. Jadilah merdeka gitu ya, apalagi yang punya wifi di rumah. Wah, sekarang kalau kalian masih gak bisa bahasa Inggris, sudah punya wifi gratis gitu kan, maksimalkan. Cari channel-channel yang memang untuk positif kita. Kalau game oke lah, Pak Irul suka game juga. Kamu suka TikTok misalnya ya, kamu suka tutorial masak-memasak, silakan. Tetapi harus ada satu channel yang betul-betul kamu manfaatkan untuk menambah ilmu kamu dalam konteks education. Nah, karena ini yang membuat gurunya sendiri, yang mungkin tahu lingkungan di sekolah, mungkin akan menjadi salah satu opsi untuk membantu kalian belajar bahasa Inggris secara mandiri. Artinya apa? Di YouTube itu benar-benar kalian akan, misalnya yang memang lemah di bidang grammar, kalian ada tema-tema yang dari dasar. Bagaimana sih belajar grammar itu ya? Silahkan di situ. Nanti kalau misalkan nggak jelas, bisa kalian tanyakan, Pak, saya nonton grammar dasarnya itu, tapi saya belum paham yang ini gimana maksudnya. Boleh WA ke saya. Jadi benar-benar kamu lakukan perubahan di kelas 12 ini. Remember, you have a short time. Jangan sampai kecewa nanti. Nah, bagi mereka yang sudah bisa nih grammar dasar, pengen ngomong bahasa Inggris, alright, you just enjoy the next video, karena di playlist nanti, di playlistnya akan saya buat English conversation. Jadi bagaimana menambah kosakata yang mudah. I will try to help you. Dan sekali lagi, remember, this channel is initiated because of the pandemic and because of the old student get confused. Karena tujuan saya adalah saya ingin membuat anak-anak saya muda. Karena jujur, kalau kita belajar yang langsung live gitu, tidak semuanya anak pas hari itu bisa. Nah, dengan adanya channel ini, kamu punya kemerdekaan. Mungkin sorenya bisa nonton, malamnya bisa nonton, besoknya. Dan itu free. You can enjoy. Kalau toh nggak paham, silakan kalian bisa tanya langsung ke WA saya tentang materi yang saya sudah siapkan di playlist itu. Cuman sekali lagi di buku LKS itu kan sudah ada materi-materinya. Di kelas 3, sekedar informasi saja, itu ada 9 unit. There are 9 units. First is the understanding the usage of so, that, and such that. Sekali lihat di bukunya, itu intinya tentang so that and such that. Dalam konteks sehari-hari bagaimana sih penggunaan so that and such that. Yang kedua, itu ada konteks prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu apa sih gitu ya. Nanti deh saya akan coba menjelaskan itu di ini. Paling tidak sekarang kamu bisa mengkombinasikan antara membaca LKS dengan dengan melihat video yang dari awal itu. Kenapa? Karena banyak kejadian siswa itu nggak kuat dasarnya, dia nggak paham dasarnya, tiba-tiba langsung belajar so that and such that. Mereka ngerti waktu dijelaskan, tetapi ketika sudah mereka mungkin 2 hari, 3 hari nggak buka lagi, lupa lagi. Kenapa? Karena dasarnya mereka itu tidak paham. Nah, oleh karena itu, buku paket yang sudah kalian beli itu sebagai pendukung, karena sebagai ujian yang ada di sekolah, tetapi jangan lupa korelasi antara kemampuan dasar kita harus merdeka, maka juga didukung oleh video yang bisa kamu pilih di situ. Oh, ini kayaknya ada materi basic nih yang dari dulu saya nggak bisa. Misalnya ada pemahaman tenses. Silakan kalian ambil. Nah, sehingga kalian punya keutuhan ya, memahami konteks bahasa Inggris itu dengan gaya kalian sendiri. Nah, kalau misalnya di buku ada yang nggak paham,
itu konteksnya ujian gitu ya. Sekali lagi, selama ini kita belajar bahasa Inggris itu hanya untuk nilai dan ujian. Padahal nanti kalau kalian di kampus atau sudah keluar untuk kerja misalnya, yang kita gunakan justru English to communicate, English is to use it in daily conversation. Nah, kalau saya boleh saran, sekarang kita harus merubah mindset. Yang awalnya hanya untuk nilai, nilai penting iya, tapi yang jauh lebih penting adalah how we communicate to the others. Saya pernah membaca sebuah buku dan ini mungkin menarik ya. Jadi ada sebuah cerita, one of the men itu ada salah satu gitu ya. The man says to another person gitu ya. Ada orang yang pinter gitu ya, ngomong ke orang ini, misalnya gini. Dia pinter mancing gitu ya. Dia ngomong ke orang yang belum bisa mancing. I want to teach you to get a fish, katanya si orang ini. Saya ingin ngajari kamu bagaimana cara mendapatkan ikan, gitu kan? Bagaimana cara mendapatkan ikan. Dalam konteks ini, saya ingin ngajari kalian bagaimana cara mendapatkan nilai 80, misalnya gitu. Kalau ingin nilai 80 dalam bahasa Inggris gampang. Ikuti terus ujian saya, ya kan? Ikuti terus Microsoft Teams yang mungkin saya ini, jadi tugasnya dikerjakan. Ingat, itu hanya cara mendapatkan ikan. Ya, contoh tadi, how to get a fish. Tetapi ada satu lagi, orang ini mengatakan begini, I want to teach you how to fish. Beda loh ya. Yang pertama, I want to teach you to get a fish. Berarti a fish-nya adalah kata benda, sebuah ikan. Bagaimana saya akan mengajari kamu untuk mendapatkan seekor, seekor? Ya, satu ikan lah, atau mungkin mendapatkan ikan gitu aja. Tetapi yang kedua, I want to, bukan teach ya, I want to train it, I want to teach you how to fish. To get a fish, how to fish, beda. Nah, yang kalimat how to fish berarti dia mengajari bagaimana memancing. Apa yang kita pelajari dari sini? Kalau how to get a fish itu hanya cukup untuk untuk makan hari ini. Karena dia mengajari how to get a fish, bagaimana mendapatkan ikan. Seekor ikan begitu. Tetapi yang kalimat kedua, how to fish, bagaimana cara memancing. Artinya apa? Kalau yang pertama ini dia hanya diajari bagaimana mendapatkan ikan sehari itu, tapi kan besok dia bisa mati. Tetapi kalau yang kedua ini bagaimana memancing dengan baik. Kalau dia sudah bisa memancing dengan baik, kan kapan saja. Mau sekarang bisa, besok bisa. Sama dengan bahasa Inggris. Ada banyak anak yang ikut les, join sebuah lembaga bimbel atau apa, hanya tujuannya untuk skor. Padahal itu hanya selesai ketika Anda misalkan lulus kuliah udah gak dipakai. Yang dipakai apa? Kalau Anda bisa ngomong dengan baik, confident dan seterusnya, otomatis yang lain pun akan tertolong. Ada paradigma baru, new mindset yang Anda bangun. Buku tetap kita baca, tetap kita pelajari, tetapi itu hanya untuk satu hari atau satu momen ini saja. Setelah you get the score, I think it's over. But to communicate, to enjoy in a study, dan kamu akhirnya bisa menikmati belajar bahasa Inggris is the final point. Alright, keep spirit, stay healthy, and have a nice day. Terus ikuti pembelajaran kita. Kita akan belajar to change our mindsets together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.